Di sana gue udah disambut sama tujuh prajurit lah, pakai tombak, terus yang pakai yang lingkaran kayak gitu. Makanya nyokap gue di situ SMS po gue, takutnya gue kenapa-napa, takutnya gue hilang. Karena di mimpinya nyokap gue itu Pandawanya tuh langsung ngawal gue loh. Jadi kan 7 orang nih kata nyokap gue di mimpi nyokap gue. Nih jadi 1, 2, 3, gue tengah, terus satunya depan. Nah di mimpi nyokap gue langsung dikawal begitu, dan rombongan gue ditinggal. Makanya nyokap gue sangkanya gue takutnya hilang. Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama dengan gue Alfi, gue Yugo, di channel YouTube kita di Awal Cerita. Kali ini yang akan berbagi cerita adalah teman kita Yugo. Dia akan bercerita mengenai pendakiannya ia lakukan bersama teman-temannya di Gunung Salak. Di sana dia mengalami banyak kejadian-kejadian aneh dan mistis. Mau tahu gimana ceritanya? Ini dia ceritanya. Jadi awal ceritanya itu pada bulan Agustus tahun 2014. Gue bersama 3 teman gue, 1 kakak gue dan 1 cewek gue yang sekarang jadi istri gue, melakukan pendakian ke Gunung Salak. Nah, di antaranya itu 3 teman gue itu ada Nyonge, ada Daniel, ada Donald, empok gue. Terus empok gue namanya Ningsih, terus istri gue sama gue. Jadi gue total ke Gunung Salak itu 6 orang. Nah, awalnya itu gue sempet nih minta izin sama nyokap gue buat naik ke Gunung Salak. Izin lah tuh gue juga ke bokap gue gitu, untuk minta izin lah naik ke Gunung Salak. Cuma entah kenapa nyokap gue itu bersikeras nih nggak ngasih izin ke Gunung Salak, karena masih banyak lah mitos-mitos di sana yang lumayan, mungkin kalau buat orang tua mungkin lumayan jadi khawatir gitu kan, karena kejadian-kejadian mitosnya. Nah, cuma gue mikirnya ya semua itu karena kehendak Allah gitu, lillahi ta'ala aja. Kalau gue berpikirnya sih kayak gitu. Nah, akhirnya gue tetap kekeh gitu kan, mesti orang tua gue kagak ngasih izin, gue tetap tuh naik ke Gunung Salak. Nah, gue itu berangkat dari Pondok Gede itu jam 7 malam. Jam 7 malam sampai di base camp Cidahu itu gue jam 1 malam. Akhirnya sampai di base camp Cidahu lah tuh gue istirahat, dan emang randonnya itu gue melakukan pendakian itu jam 6 pagi. Nah, sampailah tuh di keesokan harinya semua ya normal-normal aja gitu. Nah, entah kenapa itu tahu sebenarnya itu empok gua itu sekitar jam 4 subuh itu di SMS sama nyokap gua. Di SMS bilang dah tuh nyokap, "Nih, udah naik belum? Kalau misalnya belum naik, mendingan dibatalin aja, udah pulang lagi aja, mamanya mimpi nggak enak." Dari situ dah tuh akhirnya gue sama teman-teman gue rembukan lagi karena perihalnya mimpi. Cuma gue mikirnya ini karena mungkin nyokap gue istilahnya udah khawatir duluan sama anaknya, jadi kebawa dah tuh sampai mimpi gitu. Akhirnya yaudah gue tetap mutusin buat naik, dan teman-teman gue juga istilahnya oke, sayang juga udah nyampe sini dah. Akhirnya kita naik. Nah, naik dah tuh. Perjalanan dimulai itu dari base camp Cidahu. Kita menuju ke pos 1. Nah, itu dari base camp sekitar 50 meteran dari base camp Cidahu, itu tiba-tiba kaki cewek gue itu berat kata dia. Itu beratnya itu kayak ada yang ngegandulin gitu. Nah, dari situ tuh awal-awal istilahnya awal-awal kejadian nggak enak tuh di situ tuh. Cuma gue mikirnya masih berpikir positif.
Ya mungkin karena istilahnya kaget kali kan, gue ajak naik ke Gunung Salak gitu. Ya udah, saya enjoy aja. Tapi lama kelamaan tuh kaki dia nggak bisa digerakin, kaki kanan kalau nggak salah. Ya seinget gue kaki kanan dia yang nggak bisa digerakin, cuma gue tetap istirahat gitu. Karena dipikir sama tim gue juga kakinya dia kesleo atau segala macem, cuma emang nggak ada yang bengkak sih di kakinya dia. Nah, sampai dah tuh di sebelum sampai pos 1 itu, karena cewek gue nggak bisa jalan. Nah tiba-tiba nih temen gue si Donald ini mungkin karena nggak sabaran ya, karena nggak sabaran, lambat banget mungkin kata dia gitu, gara-gara cewek gue. Akhirnya Donald ini ngeluarin sesuatu benda yang gue nggak tahu itu apa, ngeluarin dari dompetnya dia. Bendanya itu digosokin tuh ke kaki cewek gue, digosokin 3 kali gitu. Gue nggak tahu dia sambil baca apa gitu kan. Nah itu kaki cewek gue normal lagi, bisa jalan normal. Akhirnya ya udah sampailah tuh gue, singkat cerita sampailah gue di pos 1. Tiba-tiba gak jauh dari pos 1 cewek gue pingsan. Dan dibilang pingsan kayak gimana ya, jadi gue itu setengah percaya setengah enggak, karena cewek gue itu nggak pernah pingsan sebelumnya. Dia pingsan, terus tiba-tiba nggak lama dia kayak cakap-cakap tuh sama orang, kayak ngobrol gitu sama orang. Cuma gue nggak tahu, yang gue denger di situ dia bilang, ini wilayah saya, kamu nggak usah ngikutin, ini udah bukan wilayah kamu, ini kekuasaan saya, ini punya saya, kamu jangan macem-macem di wilayah saya. Nah itu cewek gue ngomong begitu. Gue bingung nih, ini dia ngomong sama siapa. Akhirnya udah begitu cewek gue tiba-tiba nangis ya kan, terus ngomong begitu. Langsung itu tiba-tiba cewek gue berucap lagi, kasih rokok aja, saya minta rokok aja, tinggalin di sini kata dia tuh. Akhirnya ya udah gue sama temen gue ngeluarin rokok itu kan, ditaruh di situ. Nggak lama cewek gue sadar tuh, cuma dengan kondisi yang lemes, sadar. Akhirnya nggak lama kita sempat disitulah di pos Bajuri itu, sempat sekitar 30 menitan biar kondisi cewek gue pulih gitu kan. Udah akhirnya lanjut lagi dah tuh, lanjutin perjalanan menuju ke pos Bayangan. Nah kan di pertengah jalanan itu ada kejadian aneh lagi, dimana gua sama teman-teman gua, empok gua dan cewek gua itu ngelihat yang namanya kejadian kalau disebut sekarang poltergeist ya apa-apalah, gue nggak tahu lah itu, dimana yang pohon yang lain diem, di situ pohon satu gerak sendiri gitu. Jadi dahannya itu gerak-gerak sendiri. Cuma akhirnya gue cuma sama tim gue cuma bilang, misi izin mbah numpang lewat, cuma mau nikmatin alam, dan niat mau mengganggu, punten gitu. Udah akhirnya gue jalan lagi terus. Nah sampai nih gue pokoknya sebelum mendekati Kobangan Babi itu gue sempet diputer-puter di situ sampai 3 kali. Jadi di tengah jalanan itu sebelum nyampe Kobangan Babi gue diputer-puter di situ 3 kali, yang dimana setelah gue sama tim gue kok di sini aja, pas diputerin di situ lagi, akhirnya gue ngelihat ada jalur ke kiri, yang dimana jalurnya itu udah ditutupin sama semak. Nah akhirnya jalur ke kiri itu gue masukin tuh ke jalur kiri. Nah di situ bener dah tuh, itu gue masuk ke jalur yang bener ke Kobangan Babi. Akhirnya gue blok-blokan lah tuh ya kan, jalan sama tim gue, udah sama cewek gue.
Nah, di sini ada kejadian aneh lagi setelah gue ngelewatin Kobangan Babi, dimana gue sama temen gue yang namanya Daniel ini denger teriakan nenek-nenek bilang hey, gitu doang. Itu tapi suaranya bukan suara kayak cewek muda, tapi kayak emang suara nenek-nenek gitu. Gue pikir gue doang yang denger. Gue kira gue lihat-lihatan gitu kan sama temen gue, sama empok gue. Cuma mereka mungkin nggak denger, enjoy aja lah mereka gitu. Dan gue lihat-lihatan sama Daniel, ternyata emang Daniel itu pas udah turun sih gitu, Daniel cerita itu emang denger gitu. Jadi kayak misalnya tuh gue denger nih, Daniel denger cuma lihat-lihatan doang gitu. Oh ya udah, sama-sama denger, udah lanjut aja, nggak usah diceritain gitu, ntar aja ceritanya pas udah turun. Nah, kira gue terus perjalanan gitu, sampailah nih gue di Puncak Manik dengan selamat. Kita ngecamp di situ. Nah, pas kejadian sore menjelang maghrib ini, wah ini udah mulai nih gitu kan, kejadian aneh, dimana temen gua si Donald denger suara auman macan gitu kan, pas udah jelang habis maghrib lah, dia denger auman macan gitu. Cuma dia doang sih yang denger, gua nggak denger. Terus cewek gua juga denger, dimana nama dia dipanggil sama nenek-nenek gitu. Dan akhirnya cewek gue bilang, aku denger suara nenek-nenek manggilin. Dan gue bilang gak usah ya kan, itu sugesti. Gue cuma masih mau pastiin doang, istilahnya biar gak berpikiran aneh-aneh lah. Gue cuma bilang udah itu sugesti doang, udah bawa enjoy aja. Nah, akhirnya sampai dah tuh di mana gue ngecamp, dan cewek gue masuk tenda sama empuk gue gitu kan. Dan gue jadi satu tenda ini bertiga, gue, empok gue sama cewek gue, dan tiganya lagi temen gue, si Nyonge, Daniel ya kan, sama Donald, 3. Akhirnya empok gue sama cewek gue nih udah tidur nih, gue keluar sama temen gue ini ya kan. Jadi gue berempat keluar bikin kopi biasalah ya kan, terus masak juga, sebenernya masak. Akhirnya udah jadi masak, gue bangunin cewek gue sama empok gue gitu, makan. Nah, akhirnya udah makan, udah selesai. Terus temen gue udah masuk, gue masih berdua sama Nyonge nih di luar nih gitu buat jagain, jadi ganti-gantian gitu kan. Ya udah, akhirnya gue sama Nyonge jagain sambil bikin kopi lah nih, bikin lagi nih gue masak air. Nah di sini ya kan, akhirnya di mana gue itu ngeliat yang namanya bener-bener, gue orangnya karena gue selama gue naik gunung gue nggak pernah nemuin hal mistis gitu. Disinilah nih gue akhirnya gue percaya bahwa alam jin gitu, alam astral itu ada, karena gue ngeliat di mana itu cuma di tengah-tengah hutan gitu kan, gue ngelihat sosok mata merah gitu kan, matanya merah ya, gue nggak tahu itu dari mana, itu udah keluar merah. Terus tiba-tiba matanya merah itu kayak orang bangun gede asli itu. Wah, gue lihat doang ke Nyonge, gue pikir si Nyonge ngelihat juga, ternyata dia kagak ngelihat. Justru di situ dia cuma katanya dia ada yang lambai-lambai dari jauh. Itu sama sosok nenek-nenek juga yang lambai-lambai di sana. Gitu, kayak manggil-manggil dia. Udah, akhirnya ya udah tetap tuh pikir positif aja. Sekitar jam 2 malam. Ya, sekitar jam 2 malam gue masih belum tidur tuh. Gitu. Sekitar jam 2 malam itu gimana gue ngelihat dari seberang Puncak Manik itu, gue ngelihat entah apa ya, mungkin
gue juga nggak tahu apa mungkin itu karena gue sebenarnya udah capek udah lelah, gue ngelihat kayak semacam benteng lah kalau boleh dibilang gitu, benteng kerajaan gitu. Gue ngeliat benteng, akhirnya karena gue udah kata gue udah nggak bener nih kayaknya, mungkin gue kecapean lah, udah gue istirahat aja, udah gue nggak peduli. Akhirnya gue masuk gitu kan, gue tutup jendela, gue tutup tenda. Empok gue nanya, lu kenapa? Kata empok gue bilang udah nggak apa-apa, udah. Akhirnya gue kagak cerita, gue simpen aja, maksud gue udah biar gue aja yang tahu, mungkin sampai bawah baru gue ceritain gitu. Udah sampailah tuh di besok paginya. Akhirnya besok pagi sebelum kita melakukan perjalanan trekking turun gitu kan, akhirnya kita masak dulu dah tuh di situ, foto-foto. Itu kita turun dari Puncak Manik itu sekitar jam 10 siang. Siap-siap kita packing gitu kan, kita turun. Nah alhamdulillah dah tuh turunnya nggak ada hal-hal aneh sih gitu. Pas di sampailah tuh di base camp gitu kan, alhamdulillah gue nggak ngalamin apa-apa tuh di turun. Pas turun sampailah di base camp, ternyata sampai di base camp yang cewek gue baru cerita ternyata dia itu lagi mens gitu. Mungkin pertanda, jadi mungkin gara-gara cewek gue lagi mens, jadi mungkin ya makhluk jin-jin itu pada nggak demen mungkin gitu kan, karena mens itu kan darah kotor gitu. Nah gue baru tahu tuh pas cewek gue cerita sampai di base camp gitu kan, cerita ya. Akhirnya gue cerita juga sama ranger situ ya kan. Nah gue bilang, punten nih, gue bilang saya baru pertama kali nih naik ke Salak, karena memang banyak mitosnya, saya juga sebenarnya masih takut gitu kan. Cuma memang di Puncak Manik di seberangnya itu ada benteng ya. Gue nanya kayak gitu tuh ke rangernya. Nah itu rangernya bilang nggak ada ya kan, nggak ada benteng. Emang lihat benteng? Iya saya lihat benteng, kayak benteng-benteng kerajaan gitu. Nah tiba-tiba dia ngomong lagi, berarti termasuk orang yang beruntung bisa ngelihat benteng, karena cuma orang-orang tertentu doang yang bisa ngelihat benteng kerajaan di Gunung Salak, kata dia begitu. Nah singkat cerita, gue nggak mau ambil positif, gue nggak mau ambil istilah, gue nggak mau ambil apa ya, gue nggak mau ambil pusing. Oh udah tahu ya udah gitu, karena emang gue mikirnya ya semua hidup itu karena Allah gitu kan, lillahi ta'ala aja kalau gue gitu, simple. Nah ya udah akhirnya gue mutusin dah tuh ya kan. Nah mutusin balik gitu. Sebenarnya ada suatu kejadian lagi sih gitu, dimana di puncak itu pas di siang harinya itu kakak gue cerita nih gitu pas di base camp, dimana di siang harinya itu dia ngeliat sekelebatan cewek lari gitu di Puncak Manik, cewek anak kecil gitu lari. Cuma empok gue ini, dipikir empok gue ini cuma empok gue doang yang ngeliat, ternyata 3 teman gue ini ngeliat nih gitu lari di puncak. Cuma mikirnya mungkin halu gitu, emang pas waktu di atas nggak pada diceritain, karena yang ada nanti malah jadi sugesti gitu kan, malah jadi mikir yang enggak. Akhirnya ngeliat itu, abis dibawa tuh, pas abis di basecamp cerita logika gua, pas gua naik itu nggak ada anak kecil gitu, lagi juga anak kecil ngapain gitu kan, anak umur 5 tahun lah kata mpok gue itu, cewek lari di Puncak Manik gitu, sekelebatan doang, brek gitu lari. Udah akhirnya gue istirahat di situ sebentar, lanjutlah tuh gue perjalanan itu. Gue lanjut perjalanan itu habis maghrib dari base camp gitu. Habis maghrib itu gue lanjut perjalanan di tengah perjalanan itu temen gue nih si Donald kan boncengan nih sama empok gue kesana naik motor. Si Donald itu cerita gitu, cerita iri samping-sampingan sama gue, empok lu kenapa nih kok suka ketawa sendiri, gue takut, kata Donald begitu ya kan. Cuma gue mikirnya mungkin dia ngelihat sesuatu yang lucu di tengah jalan gitu.
pas gue balik ya udahlah enjoy aja gitu. Nah cuma di tengah jalan itu emang gue berapa kali sih ngeliat istilahnya banyak lah, ada kali 3 kali orang kecelakaan gitu di tengah jalan. Nah, ternyata kecelakaan itu ada sangkut pautnya sama kejadian yang nanti gue alamin sampai gue di rumah. Singkat cerita, sampailah gue di rumah nih dengan selamat. Tiba-tiba pas gue udah sampai di rumah, gue parkirin motor, gue istilahnya sama teman-teman gue bilang, ya kan, berdoa karena udah sampai rumah. Empok gue lagi tengah doa, empok gue ketawa, gitu kan, ketawa. Gimana ya, kayak ketawa anak kecil gimana sih? Ketawa begitu. Ya pokoknya ketawa dah, gitu. Nah, udah tuh pas ketawa, gue udah mulai nih, wah ini ada yang aneh nih. Akhirnya gue bilang sama teman-teman gue nih, temenin po gue dulu aja yuk, balik ke rumah gue ya, temenin yuk. Udah tuh akhirnya balik ke rumah gue. Sampai di rumah gue, empok gue nangis, tiba-tiba nangis. Dia nangis gitu kan, terus dia bilang, saya mau pulang, kata dia. Nah nyokap gue kaget dong denger saya mau pulang. Nyokap gue bilang, lah ini kan udah pulang kamu, kok mau pulang? Enggak, ini bukan rumah saya. Nah akhirnya disitulah nyokap gue ngerti tuh kalau empok gue itu udah ditempelin. Kalau bahasa nyokap gue ditempelin, bukan dirasukin gitu, ditempelin gitu. Nah akhirnya nyokap gue cobalah tuh sebisanya dia gitu. Nyokap gue sama bokap gue cobalah sebisanya dia dipencet-pencet gitu kan, yang istilahnya titik-titik dimana orang kesurupan gitu, orang tempelan lah istilahnya gitu, dipencet dah tuh di jempol. Cuma nggak nggak ngaruh, dia malah ketawa-tawa. Dipegang dah tuh di kuping sama nyokap gue, dipegang di kuping, dia langsung jerit-jerit empok gue jerit-jerit. Dengan dia bilang, ampun, jangan sakitin saya, kata dia kayak gitu. Nyokap gue bilang, saya nggak nyakitin kamu. Kalau kamu mau di sini terus, makin lama kamu makin sakit. Kamu harus keluar. Ya saya mau keluar, saya mau pulang, tapi saya nggak tahu jalannya, kata dia kayak gitu. Terus nyokap gue bilang, lah kan kamu yang ikut, kamu lah yang harus pulang sendiri, kata nyokap gue. Empok gue bilang nih, si yang masukin empok gue nih bilang, ya saya mau pulang, saya minta doanya aja, kata dia gitu. Akhirnya minta doa apa? Terus dia bilang lagi, terserah, yang penting saya minta doanya aja. Udah, akhirnya didoain dah tuh, didoain surat Anas sama Al-Fatihah sama temen-temen gue. Akhirnya empok gue seketika pingsan gitu kan, gak sadar. Empok gue gak lama, sejalan 10 menitan, 5 menitan lah, empok gue bangun. Terus gue kok gue nggak tahu kenapa, entah kenapa feeling gue, hati gue, wah ini kayaknya setannya masih belum keluar gitu. Soalnya gue lihat perbedaan dari empok gue itu, namanya senyum itu nggak ada. Empok gue tuh senyum sosok imut gitu kan, senyum begitu ya kan, hehe, nggak ada. Empok gue tuh kalau ketawa tuh nyablak gitu, karena empok gue tomboy gitu. Nah itu pas itu dia masih ketawa gitu, nggak ada hal yang lucu, dia suka senyum gitu. Nah akhirnya gue bilang nih sama nyokap gue, mak, kata gue, nih kayaknya belum keluar nih, kata gue. Ini bandel nih, anak kecil nih, bandel nih. Akhirnya gue bilang nih kayak yang masukin pok gue, lu mau keluar gak? Kalau nggak keluar gue bakar lu. Iya saya keluar, cepet keluar, kata gue. Tak kenapa nih, toto gue bisa ngomong kayak gitu sendiri, gue juga nggak tahu gitu. Keluar nggak? Kalau nggak keluar saya pendem nih kamu. Gue ancam kayak gitu. Itu gue masih sadar, gue ngomong kayak gitu, gue inget cuma mungkin seprontalnya gue aja, karena gue udah capek, gue mau istirahat apa segala macem gitu. Nah empok gue sadar gitu kan, akhirnya keluar. Dan tiba-tiba bokap gue langsung bilang sama gue, masuk kok, kata bokap gue, mandi. Akhirnya gue mandi ya kan, jebur, entah kenapa tuh pundak gue tuh gue ngerasa berat banget,
pas lagi mandi juga pundakku gue ngerasa berat. Akhirnya gue kelar mandi, baju itu masih ada teman-teman gue tuh di situ. Dan tiba-tiba saat gue dideketin sama nyokap gue nggak ingat apa-apa, dan kata teman-teman gue itu gue nangis gitu. Gue nangis, ya kan, gue nangis, dan disitulah katanya gue dirasukin. Dimana gue yang nggak bisa bahasa Sunda itu gue jadi bisa bahasa Sunda. Jadi gue dirasukin sama istilahnya apa ya, ajudannya Prabu Siliwangi. Udah tuh akhirnya ditanya sama nyokap gue mau apa, dia jawab, ya kan, saya mau bawa anak ini pakai bahasa Sunda ya. Ini gue cuma diceritain doang nih sama nyokap gue nih, pokoknya ngomong pakai bahasa Sunda. Dan itu saksinya juga teman-teman gue, cewek gue, dimana gue nggak bisa bahasa Sunda, gue bisa bahasa Sunda, ngomong, ya kan, saya mau bawa anak ini. Nyokap gue langsung bilang dong, jangan, ini anak saya, anak boleh pengen, kata nyokap gue kayak gitu. Terus dia bilang, iya tapi ini disuruh Prabu, saya suruh bawa anak ini. Terus nyokap gue mikirnya gue ada salah karena tahu kelakuan gue kayak gimana gitu kan. Kalau istilahnya bahasa sekarang apa ya, selengean lah gitu, karena tahu nyokap gue anaknya selengean gitu. Akhirnya nyokap gue bilang, enggak, jangan, nanti kalau misalnya dibawa saya nggak ada anak laki, ini anak laki satu-satunya. Terus nyokap gue bilang lagi, kalau misalnya dia punya salah saya minta maaf. Nah terus yang ajudannya Prabu ini bilang, enggak, dia nggak punya salah, cuma memang Prabu minta dia. Kenapa kalau dia nggak punya salah kok pengen dibawa Prabu, kata nyokap gua tuh. Terus dia nggak punya salah, tapi emang Prabu demen sama dia. Jadi istilahnya gua nggak tahu sih sebenarnya, ya kan, katanya si ajudannya Prabu ini, kakek buyutnya gua ini, datuknya gua yang asal dari Cirebon ini, itu istilahnya prajuritnya Raden Kian Santang yang ikut mengejar dia sampai katanya sih, kalau yang berita tersebar itu sampai katanya sih ke Gunung Salak. Gue nggak tahu lah ceritanya pastinya seperti apa, kan gue orangnya tipe orang masa bodoh gitu. Katanya kayak gitu. Nyokap gue juga karena nggak tahu, cuma emang karena nenek gue orang Cirebon, nyokap gue bilang, ya mungkin kalau misalnya memang buyut saya punya salah saya minta maaf gitu. Terus dia jelasin lagi, ini bukan perihal inian maaf, cuma memang ini saya disuruh Prabu bawa anak ini akan dijadikan prajurit buat nyerang. Jadi kalau gue merinding kalau dengar cerita nyokap gue. Jadi di dunia gaib sono itu masih yang namanya istilahnya itu perang itu masih Allah walam ya, gue juga nggak tahu. Soalnya ceritanya begitu, karena ngomong juga pakai bahasa Sunda gitu kan. Dimana notabene nyokap gue nggak pernah ngomong ngajarin gue pakai bahasa Sunda tuh, nggak pernah. Gue juga nggak bisa bahasa Sunda sama sekali gitu. Nah terus nyokap gue bilang lagi, ya kan, jangan, ya kan, saya mohon jangan, tolong sampein aja ke Prabu, tolong jangan iniin, tolong jangan dibawa. Akhirnya temen-temen gue sama empok gue sama cewek gue khawatir. Akhirnya dibacain Yasin dah tuh sama teman-teman gue. Nah dibacain Yasin, dimana gue nggak apal surat Yasin, itu gue apal surat Yasin. Gue dibacain Yasin sama teman-teman gue ngikutin sampai di ayat berapa juga gue tahu. Dimana gue cuma apal 5 ayat depan doang, itu di pertengahan gue tahu. Teman-teman gue juga heran, ibu gue bisa apal surat Yasin, bisa bahasa Sunda gitu, aneh kata teman gue tuh pas udah istilahnya udah ceritalah ke gue gitu. Akhirnya diputusin lah tuh, manggil ustadz. Nah sebelum ustadz itu datang, akhirnya nyokap gue mohon sampai nangis, tolong jangan dibawa ke Emang Prabu pengen, ya kan, Prabu lihat aja dari jauh, ya kan, tolong jangan dibawa kalau misalnya emang Prabu pengen, ya kan, titipin aja, ya kan, salamnya jangan dibawa. Akhirnya si makhluk ini kayak istilahnya sampein lah nih pesan nyokap gue nih ke Prabu. Dan Prabu itu
kayak nyampein lagi nih ke ajudannya. Prabu ini bilang ya kan, tapi saya mau anak ini megang, istilahnya dikasih macan gitu. Terus nyokap gue bilang, jangan, takutnya anak ini nggak kuat, udah biasa aja, takutnya nanti malah kenapa-napa anak saya. Enggak, ini permintaan Prabu, tolong nanti kalau misalnya ini kagak sampai terlaksana, saya yang bakal celaka sama Prabu. Akhirnya gak lama kata nyokap gua tuh datang dah tuh ustadz. Akhirnya ustadz itu nanya ya kan, nah ini karena ustadznya ini istilahnya nantang baca-baca surat, dimana gua nggak ngerti surat apa, itu kata nyokap gua juga ngikut baca. Berarti notabene gua itu istilahnya yang masukin gua itu tahu gitu loh surat-surat, istilahnya surat-surat isi Al-Quran tahu gitu. Gue juga nggak ngerti gitulah istilahnya. Mungkin adalah jin Islam sama jin ini gue juga nggak tahu. Padahal yang gue pelajarin sendiri, Prabu Siliwangi sebenarnya bukan agama Islam. Cuma gue nggak tahu kalau misalnya mungkin prajurit-prajuritnya atau mungkin tangan kanannya dia sudah memeluk Islam, gue nggak tahu gitu kan. Karena memang ya menurut gue bodo amat lah gitu. Nah dibacain, akhirnya tetap juga tuh nggak mempan juga, karena gue apal sama surat-suratnya itu. Jin ini apal yang masukin gue, ajudannya Prabu ini apal sama surat-surat yang dibaca nama nih ustadz gitu. Akhirnya nego tetap dia bilang sama nih ustadz yang datang ke rumah gue, dia bilang saya Prabu bakal ngelepas anak ini kalau memang anak ini mau, emang kalau keluarga ini siap gitu kan, dikasih Prabu, dikasih macan, atau mungkin nanti kalau misalnya situ nolak, Prabu bakal ngirim pasukan lebih banyak. Takutnya kalau sampai Prabu ngirim pasukan lebih banyak, itu bisa kecelakaan di mana-mana, kata dia begitu, pakai bahasa Sunda. Nih gue jelasin lagi nih ya, pakai bahasa Sunda gitu ngomongnya. Nah akhirnya karena istilahnya ustadznya juga wah apal-apal juga ya kan, udah akhirnya ustadznya juga istilahnya bernegosiasi. Ya udah kalau misalnya memang memang Prabu pengen gitu kan anak ini dititipin sesuatu, ya dititipin aja, tapi tolong jangan dibawa. Ya udah kata dia, saya nitip nih dari Prabu, ini macannya Prabu, pengawalnya Prabu. Akhirnya udah yang kata nyokap gua ini, habis dikasih itu nggak lama gue diminumin air sama tuh ustadz, gue pingsan gitu kan. Gue nggak sadar gitu. Udah akhirnya gue dibopong nih katanya nih sama teman-teman gue, sampai ke kamar gue gitu, sama bokap gue juga dibopong gitu kan. Nah itu gue nggak bangun itu sampai gue, kalau dibilang kayak apa ya, kayak ini kan gue malam nih nyampe nih ya kan, nyampe malam itu gue sampai malam lagi baru bangun itu. Dan itu juga gue bangun lemes banget badan gue, lemesnya. Gue juga nggak nafsu makan segala macem kata gue nanya sama nyokap gue kenapa mak. Akhirnya nyokap gue cerita lah tuh gini. Gue takutnya ya kan, gue orangnya karena gue orang yang nggak percaya. Akhirnya gue selang lusanya lagi gue ketemu sama temen gue bilang langsung, lu udah sadar? Gue pikir gue udah takut aja tuh, gue takut lu dibawa, gue takut kenapa. Akhirnya gue nanya dong sama temen gue, sama temen-temen gue nanya, dan akhirnya dia cerita, oh begini ceritanya sama sama cerita nyokap gue gitu. Dan ya gimana ya, emang sehabis itu gue ngerasa kayak emang berat aja badan gue. Dimana gue berangkat kerja kan tahu lah kita lah, naik motor sendiri sama naik motor berdua kan kita bisa ngerasain. Gue naik motor sendiri tuh kayak naik motor berdua itu lama tuh ya kan. Dimana akhirnya sekarang gue udah kayak naik motor itu udah kayak naik motor sendiri. Gue nggak ngerti apa mungkin karena pengaruh gitu kan, habis yang namanya kesurupan gitu. Gue ya itulah kata gue, dimana akhirnya semenjak kejadian itu gue percaya akan hal gaib. Dimana notabene tiap ada yang misalnya kayak acara TV nih kesurupan, gue bilang jangan, bohong itu, bohong. Gue selalu bilang kayak gitu. Tapi akhirnya mungkin Allah
sedikit ngasih teguran ke gue di mana jin itu memang ada gitu. Jin itu ada sebelum kita. Akhirnya gue dikasih pelajaran lah seperti itu. Ya, itu tadi cerita dari teman kita Yugo sesuai dengan pengalaman yang dia alami saat melakukan pendakian di Gunung Salak gitu kan. Nah, di sini gue ada beberapa pertanyaan buat teman kita. Mungkin pertanyaan gue juga bisa mewakilkan pertanyaan teman-teman yang nonton. Iya, gitu boleh. kan. Nah, gue mau nanya, saat lu melakukan pendakian ke Gunung Salak itu, nah tadi lu cerita pas lu camping lu ngeliat benteng, ya. Iya, Nah, benar. lu tau nggak sih itu benteng apa gitu? Kalau benteng apanya pas gua nanya ke rangernya itu, menurut dia dan menurut warga sekitar itu katanya bentengnya Prabu gitu. Jadi istilahnya benteng depan buat jaga kekuasaannya dia lah, kayak ngawasin gitu, benteng pengawas. Oh, kayak ini ya, kayak apa? Kayak model candi Iya, zaman dulu gitu ya. yang film Gapura ya. Gapura kayak gitu. Tapi itu gede. Gede men, gede. Menurut gua gede karena lu di tengah hutan lu ngeliat candi bisa sampai istilahnya lu bisa ngeliat benteng sampai naik gitu kan, hampir nggak jauh beda sama puncak lu. Ya menurut gua gitu gede. Gede banget ya. Gede. Oke. Nah, terus tadi lu cerita nih sebelum lu melakukan pendakian nih kan, kakak lu tuh sempat ditelepon ya sama nyokap, Di SMS. Ya, SMS sama nyokap. SMS. Nah, katanya nyokap lu tuh mimpi. Nah, itu nyokap lu tuh mimpi apa saat itu? Ya, jadi nyokap gua itu pas udah kelar nih ya, udah kelar, nyokap gua tuh mimpi jam, dia bangun itu jam 3-an lah gitu kan. Dia mimpi pas gua udah sampai di sana, gua udah disambut sama 7 prajurit lah, pakai tombak, terus yang pakai yang lingkaran kayak gitu. Makanya nyokap gua di situ SMS ke gua, takutnya gua kenapa-napa, takutnya gua hilang, karena di mimpi nyokap gua itu begitu gua sama rombongan nyampe, tapi itu Pandawa itu langsung ke gua. Kalau ceritain itu gua merinding nih, ya kan. Itu kata nyokap gua, di mimpinya nyokap gua itu Pandawanya tuh langsung ngawal gua loh. Jadi kan 7 orang nih kata nyokap gua di mimpi nyokap gua. Ini jadi 1, 2, 3, gua tengah, terus satunya depan. Nah di mimpi nyokap gue langsung dikawal begitu, dan rombongan gue ditinggal. Makanya nyokap gue sangkanya gue takutnya hilang gitu. Terus saat lo dapat sesuatu tuh dari Prabu, kan tadi kan katanya Prabu mau ngasih sesuatu nih kalau lewat si ajudannya itu, mau ngasih macan ya kalau nggak salah. Nah itu saat si ajudan itu ngasih ke lu itu ada prosesi serah terima atau gini nih saya kasih atau gimana? Kalau untuk serah terima gue kurang tahu ya. Pokoknya kata ustadznya pas gue ini ngomong ke nyokap gue, pokoknya gue ceritain juga sama temen gue, katanya di gue ini, gue nggak tahu ya itu pokoknya alat gaib ya, pokoknya di gue ini udah dititipin satu, yaitu macannya Prabu katanya. Itu ada amalan-amalannya nggak setelah itu? Pokoknya gue dipesenin suruh perbanyak ini aja sih, mohon maaf nih ya, yang setahu gue itu kan Prabu kan agamanya kan non ya kan. Cuma gue disuruhnya tuh sama ajudannya, gue disuruh banyak sembahyang, gue suruh banyak istilahnya sholat lah, sholat waktu gitu ya. Kayak gitu sih. Nah terus tapi ada nggak sih hal-hal aneh setelah lu dikasih itu tuh, setelah dapat macannya itu ya, setelah lu dikasih macan, ada nggak sih suatu hal yang aneh yang lu alami, atau hal-hal yang jadi diri lu berubah, atau kehidupan lu jadi berubah? Kalau kehidupan berubah sih enggak ya. Cuma kalau hal aneh emang gue ngerasain waktu gue awal-awal itu ya, awal-awal gue habis jadi kayak gitu dah, gue nggak mau inget lagi sih sebenarnya. Itu gue emang ngerasa naik motor tuh sendiri kayak berdua. Sampai gue waktu itu sempet gue kecelakaan di Otista. Itu gue diserempet mikrolet, ya istilahnya parah lah gitulah, motor gue parah, alhamdulillah gue nggak kenapa-napa. Terus gue kecelakaan di Sumarekon, menjemput istri gue gitu kan, gue nabrak lubang.
motor gua sampai terpelanting gitu kan, depan hancur segala macem. Itu gua nggak kenapa-napa, sampai cewek bilang, bang yakin bang nggak kenapa-napa ya kan, itu parah loh saya lihatnya tadi ya kan, sampai mau tabrak kijang juga itu gua di Sumarekon karena gua masuk jalur cepet ya kan. Alhamdulillah gua kenapa-napa. Terus yang terakhirnya itu tahun kemarin, gua masih inget banget, gua sama bini gua di Jalan Jati Kramat sini nih, gua mau belok gang, mau masuk gang ya kan, gua udah ngasih sen, gua entah kenapa gua ngerasa disundul di belakang, foto gua ditabrak sama motor Beat. Itu motor Beat sampai hancur, spakbor depan hancur, lampu sen hancur, bodi hancur, orangnya luka-luka, 2 orang tuh yang nabrak gua ya kan, istilah boncengan. Cuma gua sama bini gua ngerasanya kayak disundul, sampai gua bilang ke bini gua, kamu nggak apa-apa? Enggak, nggak apa-apa ya kan. Cuma gua mikirnya kok sampai istilahnya kan itu motor sampai kenceng gitu kan, setidaknya pasti otomatis kalau misalnya di luar logika nih ya kan, misalnya dilogikain lah, itu gua pasti mental Ya, juga mental jauh gitu gitu kan. Nah itu gua cuma retak lampu sen gua doang, sampai akhirnya gua cerita kan ke temen gua, bukan teman yang pendakian ya, temen lain lagi. Gue cerita kemarin gue tabrak nih ya kan di Jati Kramat, ini gue mau tuntut, ceritanya gitu. Gue cerita buat seru-seruan doang, gue mau tuntut, cuma gue gak enak, dia luka parah, kata gue kayak gitu kan. Gue lampu sen doang, kata gue gitu. Terus dia bilang, berarti lu ada yang jaga. Cuma gue gini doang sih bro, cuma mikir gue langsung jawabnya, iya gue ada yang jaga, Allah yang jaga, gue bilang kayak gitu. Jadi kalau gue gini ya, gue nggak, istilahnya walaupun katanya gue ada yang jaga gitu, cuma gue maunya, gue sih prinsip gue percayanya yang jaga gue Allah gitu. Gue nggak percaya sama istilahnya yang jaga-jaga kayak godam apa segala macam, gue nggak percaya. Gue takutnya gue musyrik men gitu doang. Gue takutnya hari sana ya kan, gue percaya sama yang kayak gitu-gitu, gue musyrik, gue jauh dari syariat gue, jadi dosa. Iya. Tapi setelah lu dapat itu, setiap bulan purnama lu nggak berubah lagi nih macan? Kok kagak lah men, gue bisa. Ya kali setiap bulan purnama gitu kan, atau lu ngeliat bulan purnama gitu berubah lu jadi macan gitu Kagak. kan? Gali-gali tanah. Pasir itu kucing men. Kagak, jadi nggak ada yang berubah sih kalau menurut gue. Itu kayak yang berubah di film-film kayak gitu, bohong men menurut gue. Karena gue sendiri istilahnya yang ada saksinya, ada ustadznya juga masih hidup gitu kan. Gue tinggal di Pondok Gede. Kalau misalnya itu emang nggak gimana, nggak ada istilahnya amalan-amalan gue dapet kayak gitu, mau ngamalin itu enggak, emang secara intan aja begitu. Oke guys, teman-teman, itu tadi kisahnya dari teman kita Yugo. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa teman-teman kirim pertanyaannya melalui komen kita gitu kan. Dan jika teman-teman mempunyai kisah-kisah misteri, kejadian-kejadian aneh yang berbau horor, teman-teman bisa kirim kisah teman-teman ke email kita yang ada di deskripsi. Nanti akan kita ceritakan kisah-kisah teman-teman gitu kan. Dan jangan lupa juga subscribe channel kita dan like, dan jangan lupa share. Selalu dukung kita untuk selalu berkreativitas. Oke, sampai jumpa, see you the next time.